Oke, kembali lagi di Forum Timnas. Kali ini gue dengan pembahasan bukan tentang Timnas sepak bola Indonesia, tetapi adiknya ya bisa dibilang, yaitu Timnas Futsal. Ya, Timnas Futsal Indonesia yang tadi malam menjalani laga 8 besar Piala Asia ya, Piala AFC ya, Asian Cup. Walaupun hasilnya kita menerima kekalahan 3-2 melawan Jepang, tapi ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa bahwa kita memecahkan sejarah juga bahwa kita tidak pernah lolos grup. Ternyata pada edisi kali ini kita bisa lolos grup, dan memang ini semua berkat kerja keras pemain dan juga kerja keras pelatih tentu saja. Dan gue ingin bahas juga bagaimana sebenarnya target kita ya di timnas futsal ini, karena gue jarang bahas futsal juga. Jadi sekalian aja bagaimana kita membahas tentang futsal. Nah, jadi timnas kita ini untuk informasi bahwa ada beberapa pemain, memang pemain bukan hanya pemain ya, tapi pemain utama yang tidak bisa ikut di AFC kali ini karena cedera, seperti contoh Runtu Boy, Evan, Marvin Alexa bahkan tidak bisa tampil. Nah, ini sebenarnya pemain-pemain yang bisa menjadi andalan dari timnas kita di Piala Asia harusnya. Tapi Al-Baghir pun cedera. Jadi ada beberapa pemain, cukup banyak. Nah, di bawah pemain dengan kualitas yang memang sedikit di bawah tapi tetap bagus ya. Ekspektasi dari kita tentu saja menurun karena kita melihat skuadnya pun tidak sebagus pada saat pemain-pemain cedera itu bermain. Nah, nyatanya di fase grup kita memang pertandingan pertama kalah lawan Iran, tapi kita harus tahu bahwa kita melawan. Biasanya kita lawan Iran ya udah dibantai, selesai. Nggak ada perlawanan sama sekali. Tapi kalau lu nonton, kita bisa melawan Iran. Kita bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya ke gawang Iran. Memang finishing kita masih dikatakan buruk, dan juga kiper dari Iran bermain baik. Tapi kita at least menunjukkan permainan yang bagus, permainan yang terbuka melawan Iran. Kita bisa loh sebenarnya mengancam lini pertahanan dari Iran. Itu sudah kita buktikan dengan pemain yang ada, dengan kapasitas pemain yang ada. Lalu setelah itu kita menang 7-2 lawan Lebanon. Prestasi. Lawan Taipei kita menang 1-4 ya. Taipei memang tergolong yang lemah, tapi sebuah prestasi juga bahwa kita bisa menang besar di situ. Akhirnya kita bisa lolos grup karena kita menang 2 kali sebagai runner up. Ya, kita ketemu kemarin dengan Jepang. Jepang kita tahu peringkat 2 Asia. Peringkat 2 Asia tidak main-main kualitasnya, tetapi kita juga harus paham bahwa Jepang pun tahu edisi AFC Asian Cup kali ini tidak menentukan tiket ke Piala Dunia. Nanti yang menentukan tiket ke Piala Dunia itu tahun 2024. Maka dari itu ada 10 pemain kalau nggak salah, itu pemain debutan laga internasional, turnamen internasional dari Jepang. Ya, jadi banyak sekali pemain utama Jepang yang main di Magna Spanyol, terus main di Benfica, bahkan tidak main. Ya, tidak dibawa lah ibaratnya. Karena Jepang pun gue pikir ini suatu hal yang bagus. Dia menyiapkan jangka panjang 2 tahun ke depan, di mana disitulah nanti kualifikasi untuk Piala Dunia. Di situ baru pemain-pemain yang nantinya akan menjadi andalan baru dimainkan, dan juga pemain-pemain yang sekarang bermain ini sudah punya jam terbang. Ini menurut gue sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Jepang. Tapi Indonesia juga melakukan itu. Ya, kita tidak membawa pemain-pemain inti yang nantinya akan menjadi andalan. Evan, Runtu Boy memang alasannya karena cedera. Tapi ini juga bisa menjadi hal positif karena kita melihat permainan kita dengan anak-anak muda 22 tahun, 23 tahun, kakak-kakak ya tentu saja, itu bermain dengan bagus. Mereka bisa mau perform, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka pantas bermain di timnas. Ya, kalau bahas pertandingan tadi malam, bagaimana kita punya banyak sekali peluang lawan Jepang, luar biasa. Ya, suatu hal yang tidak bisa mungkin diremehkan. Jepang, kita bisa membuat peluang sangat banyak ke gawang Jepang. Tapi memang karena kipernya lagi luar biasa, dengan kita finishingnya kembali lagi sama dengan kasusnya Iran. Kasusnya Iran, kita tidak bisa cetak gol. Justru kita kebobolan 2 gol dari selang detik kan, selang berapa detik, betul kan? Nah, itu menurut gue bukan permasalahan teknikal, tapi permasalahan dari mentality, permasalahan dari mental pemain, di mana mereka shock, mereka sudah unggul 1-0 ya.
tiba-tiba disamakan, nggak siap, langsung dipres, langsung hilang bola dan akhirnya 2-1. Maka dari itu langsung time out habis itu kan dari coach Hasan Jadeh. Dan habis itu permainan mulai stabil lagi. Walaupun kita kebobolan, it's happen karena kita bermain dengan power play. Kebobolan dari kiper nggak ada masalah. Nah, kita menunjukkan di pertandingan kali ini bahwa kita punya fighting spirit yang luar biasa. Kita berjuang sampai akhir. Bahkan di detik-detik terakhir kita harusnya bisa cetak gol. Tetapi peluit sudah dibunyikan. Beda 0, sekian detik. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita punya mental sebenarnya. Ya tapi memang mentalnya ini belum stabil. Namanya juga anak muda. Betul? Maka dari itu ini yang harus diasah. Secara template permainan kita sudah bagus. Kita sudah bisa bersaing dengan Jepang. Kalau dibilang mengimbangi Jepang, gue belum setuju karena kita lihat skuadnya Jepang itu mayoritas pemain cadangan. Tapi kalau dibilang kita bisa melawan, kita bisa mempersulit Jepang seperti kita mempersulit Iran walaupun skornya sangat jauh, tapi itu bisa dijustify bahwa kita bisa menyaingi Jepang, kita bisa mempersulit Iran. Ya, Iran lawan Vietnam 10-1. Oke, 10-1. Jadi ya, Iran memang sangat overpower di dunia, bahkan peringkat 6 kalau nggak salah, top 10 besar. Jadi itu calculated loss. Tapi secara permainan kita sudah menunjukkan bahwa kita punya progres yang jelas dengan coach Hasan Jadeh. Dan ini yang gue suka. Satu visi. Timnas sepak bola, timnas futsal satu visi, yaitu memanfaatkan pemain-pemain muda. Tidak ada pemain yang senior. Tadi malam itu yang mainnya umurnya 30 itu cuma si kiper. Ya, kipernya doang. Nazil Purnama. Itu doang. Sisanya 22, 23, 24. Ini sangat bagus. Ini sangat bagus. Prospek yang sangat bagus. Sedangkan Thailand masih ada Jet Sada, masih ada Supawut, masih ada Kerit Sada bahkan. Itu secara regenerasi nantinya akan terjadi gap. Sedangkan timnas Indonesia sudah memulai nih memasukkan bibit-bibit muda. Firman, Dewa Rizky bahkan tidak bermain tadi malam. Ardian Syahnur tidak bermain tadi malam karena cedera. Jadi timnas Indonesia pun secara squad ini compang-camping karena banyak sekali yang cedera. Tapi mereka dengan squad yang terbatas, mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa fight. Mereka bisa mempersulit Jepang. Dan bahkan kata salah satu pemain naturalisasi Jepang bahwa timnas kita punya prospek yang bagus. Timnas kita sangat luar biasa bermainnya. Nah, ini kan suatu pujian yang harus tanamkan bahwa walaupun kita kalah dengan terhormat. Dan gue ingin bahas kasus terakhir, yaitu tentang Shauki Saud Lubis, di mana ada satu momen di mana dia sudah sebenarnya 2 lawan 1 dengan temannya, dengan kiper. Ternyata dia membuang bola karena ada pemain yang jatuh, pemain yang tergeletak lah istilahnya, yang cedera dari Jepang. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa Shauki melakukan itu, kenapa itu sebenarnya harusnya bisa menjadi gol. Karena kita sudah tertinggal, malah dibuang bolanya. Ini yang menurut gue nggak masuk akal dari netizen. Ya, gue 100% menyetujui apa yang dilakukan oleh Shauki. Ya, karena itulah fungsi dari namanya olahraga. Ya, fungsi namanya olahraga. Itulah tujuan dari olahraga. Munculnya sportivitas, munculnya respect dari antar pemain. Ya, kemenangan itu akan datang sendiri, tapi dengan proses yang jelas. Ya, bukan dengan menghalalkan segala cara, bukan dengan istilahnya pemain lawan cedera seperti itu kita memanfaatkan peluang, enggak. Ya, kita bisa kok menang dengan cara yang terhormat. Kita kalah secara terhormat, kita juga bisa menang secara terhormat. Jadi kalau ada yang menyalahkan Shauki, aduh, gue bilang itu benar-benar gue nggak tahu ya, mungkin mereka pengetahuan yang mungkin tentang sepak bola kecil, atau mereka ya terbawa dengan yang namanya kemenangan doang. Mereka mengincar yang namanya kemenangan doang, padahal sepak bola itu jauh lebih dari sekedar kemenangan. Begitu juga dengan futsal. Ya, maka dari itu kemenangan itu memang penting, tetapi kita harus lihat dulu faktor-faktor kita dalam satu pertandingan itu, apakah itu layak untuk dijadikan landasan bahwa kita akan meraih kemenangan atau tidak. Salah satunya adalah sportivitas, salah satunya adalah respect. Ya, itu sangat penting karena itu sangat mahal. Lu menang itu ya mungkin ya oke, lu lolos, tapi respect itu akan dibawa sampai jangka panjang. Ya, apa yang dilakukan oleh Shauki, dia pemain muda tapi dia menunjukkan kedewasaannya, dia menunjukkan respectfulnya, dia menunjukkan sportivitasnya. Itu yang harus dihargai karena itu jangka panjang, aset jangka panjang untuk kita.
Kalau kita ingin futsal kita, sepak bola kita berbenah, maka perbaiki dulu attitude. Kemarin terjadi tragedi itu karena apa? Karena attitude. Maka dari itu, perhatikan attitude. Attitude itu paling penting di sepak bola. Ketika kita sebagai pemain ataupun sebagai komponen sepak bola, supporter, pelatih dan sebagainya tidak punya attitude, maka yang terjadi adalah kehancuran. Oke, maka dari itu progres yang dilakukan oleh timnas kita sudah benar. Secara permainan, secara attitude, pemain-pemain kita sangat luar biasa. Itu yang menurut gue harus kita hargai. Oke, segitu dulu. Jadi selamat kembali lagi untuk timnas kita. Walaupun kalah kemarin, tidak lolos ke semifinal, tapi ini sudah merupakan suatu hal yang luar biasa, prestasi yang luar biasa, permainan yang luar biasa. Nanti kita akan lihat 2024. Gue punya rasa optimis jauh lebih besar daripada sepak bola, bahwa di futsal ini kita bisa lolos Piala Dunia. Amin, kita doakan bersama-sama. Oke, segitu dulu dari gue. Salam futsal Indonesia.